mengalami kekerasan fisik dan kekerasan mental. Kamu nggak mau nikah sama dia? Nikah aja! KDRT juga luka-luka yang di luar batas kewajaran. Aku sudah bilang sama kamu ya, jangan pernah kamu simpen foto ini biar kamu gak kangen sama anak-anak kamu, ngerti kamu? Saya juga merasakan adanya tindakan yang di luar nalar logika yang dilakukan oleh suami kamu. Selain kekerasan fisik, tapi ada sesuatu yang lain. Lu diam berapa? Gini kelakuan kamu di belakang aku, Mas. Kamu tega, Mas. Kamu tahu aku lagi ngambil anak kamu. Mbak, apakah kau mengenal dengan perempuan yang telah berselingkuh dengan suami kamu? Saya kenal baik perempuan itu. Saya benar-benar nggak nyangka, Mas, kalau dia berkhianat di belakang saya. Kamu juga, Lisa. Kamu teman macam apa kamu? Diam kamu! Jam kamu ya? Dulu aku selingkuh. Diam kamu! Pulang! Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak apa-apa. Ceritakan saja semuanya, Mbak. Sejak ketahuan selingkuh, suami saya sering main kasar. Saya pikir dia akan berubah, tapi malah makin menjadi. Kepercayaan saya sama dia udah hilang semuanya. Dari mana kamu? Itu, Mas. Aku mau bicara sama kamu. Mau bicara apa lagi? Kamu masih mau ngeles? Dengar ya. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Lisa. Oh, kamu pikir aku percaya? Kamu pikir aku wanita bodoh yang bisa dibego-begoin? Aku nggak selingkuh! Oh, terus tadi maksudnya apa jalan-jalan berduaan? Hah? Pokoknya, Mas, aku nggak mau tahu ya. Mulai hari ini, kamu nggak boleh keluar dari rumah. Apa? Kamu ngelarang aku nggak keluar rumah? Hah? Memangnya kamu siapa? Oh, kamu nggak mau dilarang keluar dari rumah. Kamu pengen bebas di luar sana, biar bisa selingkuh sana sini gitu. Ah! Sekali lagi kamu nuduh aku selingkuh, awas kamu. Kamu sekarang suka nampar ya? Sudah macam apa kamu, Mas? Kamu cuma takut karena aku ketahuan selingkuh kan? Kamu gak lihat apa kaki aku? Maaf, tadi aku kaget, Mas. Maaf, kamu bilang, hah? Awas ya. Kalau sampai luka ini ninggalin bekas, akan aku... Hah? Ayo! Cepetan obatin, jangan bengong aja. Iya, sebentar. Aduh! Ah! Sakit tuh nggak? Ya, tapi ini... Udah deh, cepetan. Cari obat yang benar. Cepat. Ah. Lisa! Aduh, apaan sih? Dasar lo cewek. Puas lo, merusak rumah tangga orang. Apa-apaan sih? Siapa yang merusak rumah tangga lo? Dasar lo. Gimana lo? Lo mikir gue takut sama ayah? Ada apaan ini? Cari udah. Apa-apaan sih kamu? Kamu bikin malu aja jadi mantu. Masa ribut di tengah jalan? Iya. Tapi Bu, dia... Udah, kalau kamu lagi dikasih tahu, mikir. Malu kalau banyak orang lihat.
Awas, kalau kamu sekali lagi ribut tengah jalan. Udah Bu, sabar. Gak bisa gitu, Pak. Malu sama orang yang lewat, malu Bu. Nah, bikin malu mati. Tuh lihat tuh. Orang yang saya kenal selingkuh itu bukan saja mau merebut suami saya, tapi dia juga memfitnah saya di depan suami. Suami saya sekarang malah membenci saya. Mbak, kamu yang sabar ya, dan harus kuat. Iya Mas Roy. Mas, istri kamu tuh keterlaluan tau nggak? Dia caci maki aku, marah-marah, jampak-jampakin aku di tengah jalan. Apa? Iya, kamu nggak lihat deh rambut aku sampai berantakan kayak gini, tangan aku tuh lecet-lecet semua. Untung aja tadi ada orang tua kamu. Kalau nggak ada, udah habis di badan aku. Wah, ya udah. Sekarang kamu pulang aja, biar nanti aku tegur dia. Yaudah deh, kalau gitu aku pulang dulu ya. Ibu, Bapak. Parjo, istri kamu itu benar-benar keterlaluan. Masa ribut di tengah jalan? Untung Bapak dan Ibu lewat. Kalau enggak, kacau. Bu. Sudahlah. Kita kan nggak pernah tahu ada masalah apa Sheryl sama dia. Pak, Bapak jangan suka belain Sheryl deh. Ibu nggak mau tahu. Kamu harus didik istri kamu. Iya, Bu. Kenapa kamu? Ini ulahnya Cherry, Bu. Aku disiram air panas. Udah gila apa itu? Pak, lihat anak kita, Pak. Ayo, Ibu bantu. Ayo kita ke dalam. Jangan-jangan istri kamu sengaja siram air panas ke kaki kamu. Bu, sudahlah. Jangan perkeruh suasana. Atau jangan-jangan bener ya, Bu? Cherry melakukan ini karena dia cemburu. Tuh kan, Pak, apa kata Ibu? Ini baru cemburu. Kakinya kena siram air panas. Gimana kalau sakit hati? Bu, saya tuh nggak sengaja ngelakuin itu, Bu. Ini buktinya. Kaki anak saya kesiram air panas begini. Ibu kenapa sih selalu mojokin aku? Maaf ya, Bu. Kalau Ibu di sini cuman menambah masalah aja. Lebih baik Ibu sama Bapak silahkan pergi. Apa? Kamu usir kita? Ini rumah saya. Ini hak saya. Parjo, kamu didik istri kamu. Masa istri kamu usir kita? Sini kamu. Ayo. Masuk kamu. Masuk. Sakit kamu. Mau lagi? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan sama Lisna? Hah? Kenapa Mas jadi marah? Katanya nggak ada apa-apa sama Lisna. Jadi Mas beneran selingkuh ya? Sudah. Kesian. Udah Pak, biar aja. Biar kapok sekalian. Bu, sudahlah. Nggak usah ikut campur urusan mereka. Ya kita harus ikut campur. Biar bener bininya. Setiap kali dia marah, dia sering kasar sama saya, Mas. Terus bagaimana kejadiannya selanjutnya? Dada bagian tulang rusuk saya bengkok. Saya pernah ronsen waktu itu ke dokter. Saya sakit banget, Mas, waktu itu. Saya langsung pergi. Saya ditolong sama tetangga. Mas, kamu mau kemana, Mas? Aku ini lagi sakit, Mas. Jangan pernah ngelarang aku ya. Aku mau pergi kemana kayak gitu urusan, ya? Aku lagi sakit, Pak. Nah, kamu ingat ya? Aku ini kepala rumah tangga di sini. Mas, Mas, jangan pergi, Mas. Mas, Apaan sih kamu? Banyak ngatur kamu. Hah? Diam kamu gitu. Nggak apa Bu. Yuk, kasihan Mek. Ayo Bu, kita tolongin. Tega banget ya Bu, tuh suami. Ya udah, kita bawa ke rumah sakit aja. Ayo Bu. Ayo Bu, hati-hati Bu. Jangan banget dari suami. Ayo Bu. Dok,
Jadi hasilnya apa, Dok? Kenapa dada saya sakit sekali ya, Dok? Tulang rusuknya agak memar. Tapi maaf ya Bu, kalau boleh tahu aktivitas terakhir yang dirasakan Ibu sakit apa ya? Apakah Ibu pernah jatuh atau kenapa? Saya itu jatuh dari tangga, Dok. Bu Nisa? Bu Nisa lebih baik pulang, ini urusan saya dengan istri saya. Ih, istrinya ditolongin kok nggak makasih sih? Makasih, Bu. Mana, Dok? Iya. Silakan duduk Pak. Oh, nggak perlu dok. Justru saya kesini ingin jemput istri saya. Ayo pulang. Saya merasakan di sini tindakan suami kamu di luar akal nalar yang sehat. Ya Mas. Bahkan ketika di rumah sakit, dia nggak pernah peduli sama saya. Dia nggak mau bayar biaya rumah sakit. Pak. Ibu ini harus segera dirawat di sini beberapa hari. Karena tulang rusuknya memar. Yalah, itu akal-akalan kalian aja, ya kan? Biar istri saya dirawat dan memeras uang saya. Iya kan? Pak, ini Pak, tanda bukti rongsennya Pak. Bapak lihat sendiri tuh. Mas, aku tuh bener-bener udah gak kuat. Ah, udah ayo cepet. Pak. Bapak lihat sendiri kan? Ibu ini butuh pertolongan. Dia harus dirawat di sini. Jangan jengeng kamu. Aku kan lagi sakit, Mas. Salah kamu sendiri. Kehamilan kamu yang bikin masalah. Ada apa lagi sih kalian ini? Kenapa sih sering ribut? Cherry kan lagi hamil. Ini nih, Bu. Istri yang nggak tahu diri. Ke rumah sakit nggak bilang-bilang. Dia pikir siapa yang mau bayar biayanya. Cherry, kamu mau mikir. Suami kamu tuh kan nggak ada duit. Jangan dikit-dikit minta ke dokter. Dikit-dikit ke dokter. Bu, tapi ini aku lagi sakit. Rusuk aku itu ada yang... Diam kamu. Mau jadi gara-gara lagi? Hah? Parjo. Kamu memang seharusnya bawa istri kamu ke rumah sakit. Takut ada apa-apanya. Bapak ini selalu manjain mantunya. Dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ke dokter. Biar suruh istirahat di rumah. Nanti juga sembuh. Darah, tolong! Tolong! Cari kenapa kamu nak? Udah yuk Pak, ayo tinggalin aja. Suaminya udah gak peduli. Bu, jangan gitu Bu. Cherry ini pendarahan. Aduh, Pak! Aduh gimana nih Pak? Udah cepat. Kita bawa ke rumah sakit. Cepat, kita bawa ke rumah sakit nih. Dok, gimana kondisi anak saya dok? Janinnya nggak apa-apa kan? Alhamdulillah Pak, janinnya masih bisa diselamatkan. Tapi untuk kondisi ibunya masih sangat lemah. Lihat, ini ulah anak kamu yang terlalu kasar sama istrinya. Nah, gimana sih? Kok malah nyalain anak kita? Udah jelas mantu kita juga ngeyel. Coba kalau dia nurut sama suaminya. Begini Pak jadinya. Udah aku bilang, Mas, jauhin aku. Aku udah nggak mau berurusan sama istri kamu. Please, aku mohon sama kamu. Cherry itu urusan aku, ya? Kamu tenang aja. Ya udah, kalau kamu serius pengen nikahin aku, kamu ceraiin dia. Haris, gak mungkin lah aku ceraiin Cherry sekarang. Dia kan lagi hamil. Parjo, kamu tuh nggak punya malu ya? Istri kamu lagi di rumah sakit pendarahan. Ibu siapa? Jangan suka ikut campur urusan orang. Siapa yang ikut campur? Kamu tuh suaminya. Kamu yang harus ngurus istri kamu. Kamu juga maunya jadi pacar suami orang lain. Bu, saya bilang pergi sekarang. Jangan suka ikut campur urusan orang. Luar biasa sekali. Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa dengan peristiwa yang kamu alami sekarang. Setelah kejadian itu,
saya nggak bisa jalan. Saya diurut dan alhamdulillah saya bisa jalan normal lagi. Aduh mas, perut aku sakit banget mas. Salah sendiri. Tuh kaki pincang gak sembuh-sembuh. Mas, ini aku mules banget mas. Mas, aku kayaknya mau ngelahirin mas. Bikin repot kamu ya? Mas, tolong mas. Aduh. Tolong! 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 Bu, tolong bu, tolong bu. Istri saya mau melahirkan bu. Jadi mau ngelahirin? Iya bu, tolong bu. Ayo Bu, kita tolongin. Walau sebenarnya saya malas sama suaminya, tapi kasihan Cherry Bu. Ayo Bu cepetan Bu. Bikin susah aja. Ya Allah, kepala sudah di ujung, bayinya mau keluar. Parjo, cepat panggil bidan. Istri kamu mau melahirkan, bayinya mau keluar. Iya Pak, air ketubannya udah pecah. Nanti bayinya kering nih. Udah ngelahirin di rumah aja. Ngapain sih pakai bidan segala? Kalian pikir bidan nggak mahal apa? Kalian bisa bantu kan? Kok perhitungan banget sih? Ribet banget. Ayo Bu Nisa, kita bantu. Ibu kan dulu bekas bidan. Iya. Ini udah masakan Bu, udah bakal bidan. Ayo terus Bu. Terus Bu. Sedikit lagi, terus. Ayo dulu. Alhamdulillah. Parjo sini, lihat bayi kamu cantik putih. Dua tahun kemudian, saya hamil anak kedua. Saya pikir suami saya bakalan berubah. Tapi ternyata dia masih aja kasar. Bahkan saya sempat pernah mau keguguran. Naya, aduh, Naya, kamu kok main di sini? Sakit. Oh, lecet dikit. Nanti ibu obatin ya. Naya! Kenapa Naya? Ini Naya tadi kesandung. Kamu gimana sih? Jaga anak satu aja nggak becos. Tapi mas, Udah nggak usah bantah. Gara-gara kamu, Naya jadi celaka. mungkin tadi aku... Udah masuk. Masuk. Mas, kamu tega mas? Aku ini lagi hamil. Jelas aku tega. Kamu mau mencelakakan anak aku. Mas, aku nggak mau disalahin terus. Aku juga nggak mau kamu siksa kayak gini terus. Aku tadi nitip Naya ke kamu karena aku mau jemur pakaian. Ya jelas ini tanggung jawab kamu. Kamu jangan nyalahin aku terus. Berani kamu ya? Aku ini bukan sampah ya mas. Kamu nggak bisa perlakuin aku kayak gini terus. Aku ini suami kamu. Hah? Ingat itu. Aku berhak ngapain aja ke kamu. Ngerti? Mas! Mas! Mas, kamu berantem lagi? Kamu ngapain sih ketemu aku? Hah? Aku bingung, Mas. Aku hamil. Hamil? Hamil kamu bilang? Kenapa bisa? Kamu nggak bisa jaga apa? Yang mana aku tahu. Lagian kamu juga yang maksa. Oh. Terus kamu nyalain aku? Ya terus aku harus gimana dong? Orang tua aku juga belum tahu masalah ini. Liz, aku nggak bisa nikahin kamu. Terus kamu gak mau tanggung jawab gitu, iya? Setelah kamu tahu aku hamil, kamu kabur, iya?
Aku nggak akan kabur. Aku akan tetap mencintai kamu, tapi aku nggak bisa nikahin kamu. Bohong! Kalau kamu cinta sama aku, kamu pasti akan tanggung jawab. Anak ini anak kamu juga, Mas. Enggak, suami aku nggak boleh nikah sama kamu. Bagus. Akhirnya kamu juga tahu kalau aku juga lagi hamil. Dan ini anaknya suami kamu. Suami kamu harus menikahi aku. Kamu tega ya? Aku itu lagi hamil. Iya, dan kita punya hak yang sama. Ini anak Mas Parjo juga. Oke, kamu boleh nikahin dia. Tapi kamu cerain aku dulu. Diam! Masuk sekarang. Masuk! Kita pergi dari sini ya, Nak. Iya. Ibu gak mau kamu celaka sama ada yang ada di perut. Lebih baik sekarang kamu pergi. Kalau kamu nggak mau nurutin aku, pergi! Aku nggak mau, Mas. Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus nikahin aku. Anak ini tuh anak kamu juga. Tapi kamu gila, Liz. Kamu nuntut aku untuk nikahin kamu. Kamu lihat sendiri kan, Cheryl sedang hamil anakku yang kedua. Lebih baik sekarang kamu pergi dan gugurkan kandungan kamu. Kamu harus tanggung jawab. Kamu berani menampar aku? Hah? Mau kemana kamu? Hah? Aku sama anak aku pergi dari sini. Mas, kamu harus nikahin aku. Cheryl! Aku akan menceraikan kamu! Jangan pernah balik lagi ke sini! Iya, Mas. Kamu bener. Kamu harusnya tuh pilih aku. Kamu harus nikahin aku. Jangan pernah gila kamu. Hah? Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menikahi kamu. Cherry, Mas Herman, kamu kenapa? aku pergi dari rumah. Maksudnya? Aku udah nggak tahan lagi sama Mas Parjo. Jadi aku udah tinggalin dia. Yaudah, sekarang kamu mau kemana? Sini aku antar. Ayo, nggak usah malu-malu ya. Setelah saya bercerai, suami pernah memohon rujuk sama saya. Saya sebenarnya nggak mau, Mas. Tapi karena lihat anak, saya mau buka hati kembali lagi untuk dia. Dan saya juga berharap dia bisa berubah lagi. Mbak rujuk lagi? Ya, Mas. Akhirnya kami rujuk. Tapi dia tetap aja kasar. Akhirnya saya bercerai sama dia. Dan rujuk. Terus cerai lagi yang terakhir kali. Kalian kenapa nangis? Takut, Bu. Takut sama siapa? Aku mohon, Jen. Aku mau kita balik. Kita rujuk. Lepasin, Mas. Lepasin. Aku nggak mau. Kita udah cerai rujuk 2 kali. Aku nggak mau. Ada apa, Pak? Pak, Bu, anak Bapak si Parjo ngamuk-ngamuk di sana. Selalu wajah anak itu bikin masalah. Ayo pagi, Pak. Ayo, Ayo, Pak. Pak. Ayo, Pak. Kamu tidak akan bisa menolak kemauan aku, Jen. Enggak, Mas. Lepasin. Mas, lepasin. Jo! Udah, Jo. Bukain pintu, Jo. Aduh, Pak. Gimana, Pak? Kok nggak dibukain pintu nih, Pak? Aku tidak akan pernah pergi sebelum aku bawa kamu atau anak kita. Demi kamu. Aku hanya ingin kita rujuk, kita nikah lagi. Aku nggak bisa, Mas. Mas, kita hidup masing-masing aja, Mas. Kamu kalau mau lihat anak-anak, kamu boleh, Mas. Tapi kalau nggak bisa. Dobrak aja. Iya, dobrak. Bu, kita dobrak aja, Bu. Dobrak aja. Aku. Bisa mati. Bapak, udah,
Kamu apa sayang? Udah Pak, dia baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Apa sih Bu, diem dulu. Nggak apa-apa. Apa-apa? Pak, lepas Pak. Naik Pak. Kenapa dia dibiarin masuk lagi? Abisnya Pak, dia udah lari duluan. Jalan! Ayo! Jalan! Ayo! Jol, sabar, Jol! Udah sabar. Bisa kita bicarain baik-baik. Kalau kamu mau kawin lagi, nanti Bapak cariin ya. Aku paling nggak suka ada orang lain ikut campur urusan aku. Iya. Hei! Sabar. Kalian gak usah takut ya. Ibu kan ada di sini nemenin kalian. Takut, Bu. Nanti kalau Bapak datang lagi gimana? Iya, Bu. Kalau Ibu dibuka lagi gimana? Lagian juga, kenapa sih Bapak suka mukulin Ibu? Iya. Enggak. Itu Bapak nggak sengaja, Nak. Enggak, Bapak memang jahat. Naya nggak suka. Kamu nggak boleh gitu. Kamu harus hormat. Kakek, Nenek. Bapak, Ibu, ada apa? Cherry, kami datang sini mau ngasih saran kamu. Sebaiknya kamu pergi dari tempat ini. Karena kondisinya sudah nggak memungkinkan. Kalau kamu masih di sini, nanti Parjo akan kejar-kejar kamu terus. Tapi langganan jahitan saya itu udah ada di kampung ini semua. Tapi ini demi masa depan mereka, anak-anakmu. Ya Cherry, lebih cepat lebih baik kamu pergi. Ya, tapi saya nggak mungkin bisa bawa anak-anak saya. Lagian saya belum tahu kerja apa di tempat baru, tinggal di mana. Kalau saya titip anak-anak dulu, Bu. Apa? Titip sama ibu? Emang ibu panti asuhan? Ini kan anak kamu ibunya, ya kamu yang urus. Ya udah, kalau ibu emang nggak peduli, ya ibu bapak nggak usah ngurusin hidup aku dan anak-anak aku. Udah biarin aja kita di sini. Gimana sih? Cherry, maafin ibu kamu ya, ngomongnya agak kasar, ya. Assalamualaikum. Pak, itu bukannya si Herman, bekas pacarnya si Cherry. Assalamualaikum. Kita interview Pak. Kalau mereka macam-macam, kan kita bisa laporin ke warga. Kita yuk. Mas Herman, waalaikumsalam. Ini aku bawain sesuatu buat anak-anak. Aduh, nggak usah sebenarnya. Nggak apa-apa. Makasih ya. Iya. Kalau gitu masuk dulu. Iya. Mas, makasih loh. Pakai repot-repot bawain kue segala. Nggak apa-apa. Aku nggak merasa direpotin. Dan lagian buat Naya dan Lala juga nggak banyak. Makasih ya. Oh iya, tadi Mas Parjo juga datang kemari. Parjo lagi. Aku nggak suka dia kasarin kamu. Dan aku juga nggak suka dia kesini lagi. Nggak apa-apa Mas, udah. Nanti juga dia sadar sendiri. Aku harus samperin dia. Udah, nggak usah Mas. Enggak, Cherry. Enggak, Cherry. Berani-beraninya masukin laki-laki ke dalam rumah. Pak, daripada kampung kita kena azab, kita usir pasangan bulan ini. Ayo Pak, salah apa? Udah kamu ngaku aja, kita tuh sering ngelihat kamu bawa laki-laki ke dalam rumah. Dan saya tidak setuju kalau mantu saya belum cerai sama anak saya udah bawa anak laki-laki. Ayo Pak, balik tahu sini Pak. Semuanya dengerin dulu. Ini semua salah paham, Pak, Bu. Kami tidak melakukan apapun. Mana ada sih maling yang ngaku? Iya betul. Kalau temuin aja, ayo. Bapak-bapak semuanya, tenang. Ini hargain tuan rumahnya. Jangan main hakim sendiri. Ayo kita bawa kantor polisi, ayo. Bu, kamu tuh kenapa sih? Kok jahat banget? Ngasut warga supaya ngusir Cherry. Pak, biarin aja, biar diusir tuh perempuan.
Bapak nggak lihat anak kita jadi sekarang kayak begini? Mestinya Parjo anak kita yang harus kita ingetin, bukan si Cherry. Bapak gimana sih? Mungkin aja si Cherry itu pakai ilmu hitam ngerjain anak kita sampai anak kita kayak orang gila. Bu. Nggak boleh gitu. Nggak baik main tuduh kayak gitu, Bu. Aduh Bapak gimana sih? Bapak nggak lihat anak-anak kita Parjo udah kayak orang gila kayak gitu? Setelah benar-benar bercerai, saya sempat trauma. Saya nggak mau buka hati lagi untuk laki-laki lain. Saya udah nggak percaya sama cowok. Tapi akhirnya ada cowok yang baik dan aku menikah lagi sama dia. Tapi ternyata dia sama aja. Dia juga kasar sama saya, Mas. Saya nggak tahu kenapa saya selalu dapat suami kasar. Apa karena takdir atau emang ada apa dengan diri saya? Saya terima nikahnya Cherry binti Sodikin dengan mas kawin dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalian sudah menjadi suami. Wah, Naya, Lala, maafin ibu ya. Ibu masih belum bisa bawa kalian sekarang. Gak mau, Bu. Saya mau ikut, Bu. Lala juga, Bu. Iya. Dengerin aku. Kamu harus nitipin mereka berdua. Karena mereka berdua gak bisa ikut sama kita. Dengar kamu. Iya, Mas. Tapi mereka itu masih belum bisa lepasin aku, Mas. Lepasin tangan ibu kalian. Kalian berdua gak bisa ikut. Mereka kan masih anak-anak. Kasihan ya, Bu. Bawa aja mereka. Iya, pasti mereka butuh ibunya. Kalian tuh cuma tamu di sini. Gak usah lah kalian ikut campur. Udah ngundang, diusir-usir. Dasar gak terima kasih ya. Emangnya gue ngundang kalian di sini, hah? Sana pergi. Ya udah, kalau gitu kalian berdua tinggal aja sama kakek di sini. Kan kakek jadi ada temennya kalau ada kalian. Bu, tapi aku mau ikut sama ibu. Lala juga, Bu. Nak, nanti ya, belum bisa sekarang. Pak, makasih ya Pak, udah boleh nitip anak-anak dulu. Iya. Apa-apaan ini? Kamu pikir rumah saya rumah penitipan anak-anak? Tapi kan ini kan cucu-cucunya ibu juga. Terus, kamu mau senang-senang sama suami baru kamu? Terus kita suruh ngurusin anak-anak? Oh enggak, saya nggak mau. Bu, jangan ngomong kayak gitu depan anak-anak. Bapak nih selalu belain. Ini kan menantu, kurang ajar. Udah, bawa. Bu, tolong Bu. Maaf, bawa anak-anak kamu. Bu, aku mau sama ibu aja. Iya, Lala juga. Mas, tolong jangan tinggalin aku, Cia. Lepasin aku. Kamu sekarang harus ikut aku. Pak! Pak, dia mau ngapain lagi tuh, Pak? Pak! Ayo! Aku itu masih mencintai kamu! Aku udah bukan istri kamu! Lepasin, Pak! Kamu harus ikut aku! Lepas! Aku ini masih mencintai kamu, Cia! Stop! Siapa lu? Hah? Jangan ikut campur urusan gue! Jelas gue ikut campur karena dia sekarang udah jadi istri gue. Gue sama dia sudah nikah. Ngerti lu? Apa? Hah? Udah. Kamu sudah menikah sama dia? Hah? Perempuan gak tahu dia untung? Gak tahu dia ya kamu? Kamu itu masih istri aku! Lu mendingan jauh-jauh dari istri gue. Ngerti lu? Udah. Kamu apain anak saya? Ayo pergi.
Udah kalian sama kakek aja. Kalian sama kakek ya. Kalian sama kakek. Sama kakek sayang ya. Sama kakek. Mas, kita kan pengantin baru. Ya udah, aku temenin kamu tidur ya. Apaan sih kamu? Lu tahu lu capek. Ya, makanya aku. Terus kenapa? Hah? Udah lah, nggak usah manja kamu. Mas, kamu ternyata kasar. Terus kenapa? Ibu tuh kangen banget sama kalian. Mas, aku boleh nggak jemput anak-anak aku? Aku kangen banget sama mereka. Aku sudah bilang sama kamu ya, jangan pernah kamu simpen foto ini biar kamu gak kangen sama anak-anak kamu, ngerti kamu? Mas, kamu tega banget. Mas, kamu tega banget pisahin aku sama anak-anak aku, Mas. Jadi, mau kemana kamu? Lepas. Aku tuh udah muak tinggal sama kamu. Kamu baru nikah juga udah kasar sama aku. Aku tuh masih trauma sama pernikahan aku yang dulu. Aku gak mau terulang lagi, Mas. Aku kasar? Itu semua karena kamu! Cukup, Mas. Sekarang mendingan aku pulang ketemu anak-anak aku. Jadi lu berani pergi dari rumah sini ya? Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Aku bilang kamu jangan pergi. Cepat naik. Enggak, kamu. Aku pulang, tapi aku mau Oke. bawa anak-anak aku dulu. Kamu boleh pulang, kamu boleh bawa anak-anak kamu, tapi kamu naik sekarang. Naik. Pernikahan kedua saya cuma berlangsung 4 bulan. Saya masih trauma, saya masih luka, tapi dia malah membuat luka di atas luka saya yang belum sembuh. Kami akhirnya bercerai. Ya, keputusan kamu untuk meninggalkan laki-laki itu memang sudah benar. Dan sekarang lebih baik kamu fokus dan konsen terhadap anak-anak kamu. Dengan begitu, kamu sudah melakukan karma baik untuk membayar karma buruk di masa lalu kamu. Iya, Mas Roy. Ini kenapa alasan aku nggak pernah suka kamu bawa anak-anak kamu ke sini? Salah kampung. Mas, Mas, tapi kan mereka nggak sengaja, Mas. Hah? Nggak sengaja? Lihat, aku tekanin sama kamu lagi. Aku nggak suka mereka ada di sini. Ngerti kamu? Sabar ya, sayang. Naya takut, Bu. Naya nggak mau bisa sama Ibu. Diam, jangan berisik. Diam, jangan berisik. Turun kamu. Turun. Kamu turun. Jangan, Om. Jangan tinggalin kita di sini. Takut. Diam. Kalian sekarang di sini dan jangan pernah kalian berharap untuk pulang ke rumah lagi. Jangan, Om. Jangan tinggalin kita di sini. Diam. Mas Rudi.
Mas Rudi. Woi, mau diapain tuh anak kecil? Kejar dia, tangkap dia! Lu mau kemana lu? Lu mau ngapain lu? Mau diapain tuh anak kecil lu? Kita mau dibuang, Om. Bapak-bapak, sebentar ya. Saya laporin ke ibunya dulu. Ya udah, ayo. Jangan lama-lama. Tega banget lu ya. Buang anak-anak di jalan kayak gini. Kasihan tuh anak. Ini Bu arahnya, Bu. Mas, kamu tega ya kamu buang anak aku di sini? Bu, Nenek mau tinggal di rumah Nenek aja. Iya, Bu. Lala takut tinggal di sini. Om itu jahat. Ayo kita bawa aja kantor polisi nih. Ayo, kantor polisi ya. Ayo. Ayo. Pegangin motornya, pegangin. Saya sarankan, setelah perceraian suami kamu yang kedua, kamu harus fokus menatang masa depan. Dan ingat, kamu punya anak yang butuh perhatian kamu. Mbak, hidup harus terus berjalan, apapun yang terjadi. Iya Mas Roy, setelah perceraian itu, saya coba untuk fokus sama anak-anak aja sekarang. Saya udah gak mau buka hati lagi untuk cowok. Udah cukup Mas, udah cukup. Sidang putusan. Dengan ini saya putuskan bahwa saudara Cherry sudah resmi bercerai dengan saudara Rudi. Ya Allah, alhamdulillah. Haus kamu, Cherry. Kamu kan tahu akibatnya nanti. Mas, semoga Mas sadar nanti di penjara. Aku sudah laporkan semua kejahatan Mas. Selamat siang. Anda kami tangkap atas dasar kekerasan rumah tangga sampai melukai anak kecil. Bawa dia. Ayo, ikut. Ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian udah pada pulang. Tahu nggak? Ibu itu bahagia banget kita bisa ngumpul seperti ini lagi. Iya, Naya juga, Bu. Iya. Yuk, kita masuk aja yuk. Yuk.